Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Anggun Setianingrum dengan stambuk P101211123. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan status gizi dengan penyakit tuberkulosis pada anak, yang mana ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan tugas pengganti UTS pada mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Langsung saja kita ke materinya. Jadi, kejadian tuberkulosis pada anak usia kurang dari 5 tahun merupakan masalah yang dapat menimbulkan efek jangka panjang bagi anak dikarenakan asupan energi dan protein yang rendah yang mampu mempengaruhi pada peningkatan status gizi kurang. Nah, kejadian TBC pada anak ini artinya TBC itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan juga terjadi pada anak-anak, bahkan pada anak usia kurang dari 5 tahun dan dapat menimbulkan efek jangka panjang bagi anak. Kenapa dapat menimbulkan efek jangka panjang bagi anak? Karena seperti yang kita ketahui bersama, pengobatan dari TBC itu harus meminum obat selama 6 bulan. Dan apabila ada satu hari dari pasien yang ini tidak minum obat, maka pengobatannya itu dihitung lagi dari awal, dihitung lagi dari hari pertama. Dan apabila ini berlangsung terus dan menimbulkan efek jangka panjang bagi anak, karena si anak ini pasti tidak semudah orang dewasa untuk minum obat, pasti mereka rewel, tidak mau minum obat. Nah, hal ini menimbulkan efek jangka panjang karena anak tersebut bisa jadi resisten pada obat karena yang harusnya selesai dalam 6 bulan, namun karena ada satu hari yang tidak minum obat, maka pengobatannya diulang lagi dari hari pertama. Hal ini bisa sampai 2-3 tahun dan menimbulkan jangka panjang karena si anak ini mungkin akan merasa bosan, dia akan merasa risih dan tidak mau minum obat yang mengakibatkan si anak ini akan lama dalam proses penyembuhan di si penyakit TBC-nya itu. Nah, kemudian hal ini dikarenakan asupan energi dan protein yang rendah yang mampu mempengaruhi pada peningkatan status gizi kurang. Nah, dalam jurnal yang saya baca itu status gizinya itu terkait dengan asupan energi dan protein. Nah, hal ini apabila kekurangan asupan energi dan protein maka akan meningkatkan status gizi kurang. Jadi status gizi kurang itu akan meningkat. Nah, status gizi ini mempengaruhi pada pembentukan antibodi dan limfosit terhadap kuman penyakit. Jadi apabila status gizinya kurang atau status gizinya turun, maka pembentukan antibodi dan limfosit untuk melawan kuman, utamanya kuman si Mycobacterium tuberculosis itu akan menurun. Jadi tubuh akan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan si Mycobacterium tuberculosis ini dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh dan mengakibatkan penyakit yang berlangsung kronik. Oke, next, menurut WHO, tuberkulosis merupakan masalah kesehatan yang hampir di seluruh dunia mengalaminya dan juga salah satu penyakit yang menimbulkan global emergency. Nah, global emergency. Kenapa global emergency? Karena tuberkulosis ini merupakan penyakit yang menjadi ancaman di seluruh dunia. Artinya hampir seluruh negara atau bahkan seluruh negara itu punya penderita tuberkulosis dan mayoritasnya itu diderita oleh negara yang masih dalam kategori negara berkembang. Kenapa di negara berkembang? Karena negara berkembang ini status ekonominya rendah. Jadi masyarakatnya itu tidak bisa memenuhi status gizinya, tidak bisa memenuhi gizi yang baik, tidak bisa membeli makanan yang sehat atau bergizi sehingga mengakibatkan penurunan pembentukan antibodi dan limfosit untuk mencegah atau melawan si kuman penyakit. Nah, kemudian yang kedua tentang hygiene masyarakatnya. Hygiene masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang masih tinggal di pesisir sungai, yang mana mereka melakukan aktivitas MCK atau makan, cuci, dan kaktus di sekitar sungai. Dan sungai tersebut itu kotor, bahkan bersebelahan sama sampah-sampah. Nah, ini berkaitan dengan hygiene masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan mudah tertular penyakit dari sungai tersebut. Nah, kemudian yang ketiga mengenai kepadatan penduduk. Nah, negara berkembang seperti Indonesia, India, itu penduduknya itu bisa dibilang banyak, bahkan penduduknya itu tinggal dengan batas antara rumah pertama dan rumah kedua itu tidak sampai 1 meter. Hal ini mengakibatkan penularan TBC itu meningkat. Contohnya, ada seorang individu yang mungkin dia belum sadar, dia belum tahu kalau dia menderita TBC, dia membuang ludah di depan rumahnya. Nah, rumahnya ini bersebelahan sangat dekat, bahkan tidak sampai 1 meter dengan rumah berikutnya. Atau kemungkinan saat dia membuang ludah itu ada orang yang lewat. Nah, itu bisa menjadi penularan TBC, yang mana TBC ini
yang kita ketahui bersama ditularkan melalui droplet atau percikan dan melalui udara atau airborne disease. Nah, yang mana selain itu apabila melalui pembuangan ludah maka bisa juga tertular melalui dahak ataupun percikan batuk. Tidak disangka-sangka apabila orang yang menderita TBC kemudian dia batuk dan ada tetangganya di sebelah tidak sengaja menghirup udara yang ada percikannya, maka hal ini akan mengakibatkan penularan TBC meningkat sehingga menimbulkan global emergency apabila seluruh negara berlangsung seperti itu. Nah, kemudian terdapat lebih dari 10 juta kasus tuberkulosis aktif setiap tahun dan 1,3 juta orang yang meninggal diakibatkan oleh penyakit tersebut di seluruh dunia. Anak-anak yang tinggal di daerah endemik tuberkulosis juga menderita kekurangan gizi dan menyebabkan 2,2 juta anak meninggal pada rentang usia kurang dari 5 tahun di seluruh dunia. Nah, anak-anak yang memiliki gizi baik, maka akan mampu mencegah penyebaran penyakit di dalam paru. Jadi, apabila anak tersebut gizinya baik, maka imun tubuhnya baik, sehingga dia dapat mencegah penularan atau penyebaran penyakit TBC ini dalam paru. Apabila sebaliknya, apabila anak tersebut gizinya kurang baik atau bisa dibilang kurang gizi, maka dia akan kesulitan atau tubuhnya ini asupan gizi yang harusnya untuk menjaga dirinya tetap sehat akan digunakan untuk melawan infeksi penyakit atau si kuman Mycobacterium tuberculosis dalam tubuhnya, sehingga yang harusnya gizinya itu menjaga dia tetap sehat justru digunakan untuk melawan penyakit atau si bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Dan next, menurut Dinas Kesehatan Jakarta pada tahun 2017, kasus tuberkulosis paru di Indonesia telah didiagnosis pada golongan usia kurang dari 1 tahun sebanyak 2%, golongan 1-4 tahun sebanyak 4%, dan untuk golongan usia 5-14 tahun sebanyak 0,30%. Nah, di sini terlihat ya bahwa bahkan tidak hanya usia kurang dari 5 tahun, bahkan ada yang di golongan usia kurang dari 1 tahun sebanyak 2%. Nah, kalau golongan kurang dari 1 tahun itu, otomatis itu bisa dibilang masih bayi, dan kalau anak bayi itu pasti 100% dalam penjagaan orang tuanya. Nah, sangat disayangkan kenapa bisa sampai anak usia kurang dari 1 tahun ini terkena TBC itu sendiri, karena anak kurang dari 1 tahun itu pasti masih berada dalam pengawasan 100% orang tuanya ataupun keluarganya, atau mungkin bisa diakibatkan oleh orang tua yang menderita TBC dan mereka kurang aware pada kesehatan orang yang ada dalam rumahnya. Next. Nah, penyakit tuberkulosis berhubungan erat dengan kekurangan asupan zat gizi dan sistem imun yang rendah. Nah, pada di slide PPT ini terdapat 3 bagian atau 3 tahapan atau 3 hal yang saling mempengaruhi antara kekurangan asupan zat gizi dan sistem imun yang rendah. Nah, yang pertama, penurunan status gizi. Nah, penurunan status gizi ini penurunan status gizi ini diakibatkan kurangnya asupan makanan yang masuk dalam tubuh. Nah, diakibatkan kenapa? Karena orang yang sakit pasti mereka tidak mau atau tidak tidak punya keinginan untuk makan karena mungkin dia merasa lemah, letih, lesu, bahkan mual atau sampai muntah sehingga terjadi penurunan status gizi karena tidak ada asupan makanan yang dimakan. Nah, penurunan status gizi ini akan mengakibatkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kekebalan tubuh itu digunakan untuk mencegah penyakit, untuk menjaga si individu agar tetap sehat. Tapi apabila terserang penyakit, maka sistem kekebalan tubuhnya itu digunakan untuk melawan penyakit atau infeksi yang ada pada tubuh individu seseorang individu tersebut. Nah, apabila gangguan pada sistem kekebalan tubuh itu terjadi, maka mudah terserang penyakit. Jadi, penyakit-penyakit itu akan mudah masuk ke dalam tubuh manusia karena adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh penurunan status gizi itu sendiri. Oke, next, status gizi dan tuberkulosis. Nah, pada jurnal yang saya baca itu ada 2 hal yang sangat mempengaruhi, yaitu asupan energi dan asupan protein. Nah, asupan energi. Tingkat asupan energi pada penderita tuberkulosis mayoritas berada pada kategori kurang. Nah, dalam jurnal yang saya baca yang dikeluarkan pada tahun 2022, itu penurunan asupan energi itu berkurang 5% setiap 10 tahun. Nah, 5% setiap 10 tahun. Bisa dibayangkan jika penurunan ini terus terjadi dalam 1 abad. Jadi kalau dalam 10 tahun dia menurun 5%, maka 10 tahun berikutnya dia turun 5%, maka hal ini akan mengakibatkan penyakit yang lain, bukan hanya tuberkulosis, bahkan bisa sampai stunting, bisa sampai di status gizi yang rendah,
cake atau kekurangan energi kronis atau kekurangan energi protein pada anak-anak atau pada orang dewasa itu sendiri. Nah, eee, asupan energi yang kurang ini mengakibatkan tubuh harus mengambil cadangan energi yang disimpan dalam tubuh. Jadi dalam tubuh itu ada cadangan energi. Nah, apabila asupan energinya kurang, maka tubuh harus mengambil cadangan energi tersebut. Nah, ketika cadangan energi tersebut diambil, maka keadaan tubuh itu akan melemah sehingga dapat memperparah kondisi tubuh yang dapat, mengakibatkan, infeksi ini akan gampang masuk ke dalam tubuh si individu itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada asupan protein. Nah, asupan protein ini penderita tuberkulosis, asupan proteinnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak terkena tuberkulosis. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa protein, bahkan tidak hanya protein, seluruh gizi yang diperlukan oleh individu, baik itu karbohidrat, energi, protein, vitamin, mineral, itu akan berbeda tingkatannya dengan orang yang sehat. Jadi orang yang sakit itu perlu asupan gizi yang lebih dibandingkan orang yang sehat. Karena itu, orang yang sehat itu status gizinya itu digunakan untuk menjaga agar tubuhnya tetap sehat, tidak terserang penyakit. Tapi kalau jika sakit, maka gizinya itu diperlukan untuk melawan infeksi, tidak untuk menjaga dia agar tetap sehat. Jadinya dia memerlukan asupan gizi yang lebih dibandingkan orang yang sehat. Nah, asupan protein ini akan membantu dalam proses penyembuhan suatu infeksi, utamanya TBC pada paru. Jadi, dengan adanya protein yang lebih, maka akan digunakan untuk penyembuhan infeksi utamanya TBC di paru pada pada penderita TBC itu sendiri. Oke, kita next. Nah, balita dengan status gizi stunting akan lebih berisiko 2,96 kali untuk terkena tuberkulosis paru atau mengalami TBC paru. Nah, stunting. Kembali lagi ke gizi, kembali lagi ke stunting. Jadi, gizi akan berpengaruh pada stunting dan gizi ini juga akan berpengaruh pada status TBC pada anak. Nah, penelitian yang dilakukan di Jember pada tahun 2015 itu, anak yang punya status gizi kurang pada saat kasus TBC itu sebesar 79%. Artinya, bukan hal kecil kalau 79%. Jadi, mayoritas anak yang mengalami TBC itu mengalami gizi kurang atau gizinya itu kurang. Nah, atau gizinya itu buruk. Nah, gizi kurang atau gizi buruk ini bisa berpengaruh pada stunting. Nah, kalau anak tersebut sudah stunting, maka berisiko 2,96 kali untuk mengalami tuberkulosis paru. Oke, kesimpulannya, yang pertama, terjadinya malnutrisi atau kekurangan nutrisi mampu meningkatkan risiko berkembangnya TBC aktif sebanyak 6-10 kali lipat dan diperlukan perbaikan status gizi individu untuk menurunkan risiko tuberkulosis itu sendiri. Dan yang kedua, pasien dengan status gizi buruk akan lebih berisiko tinggi terkena tuberkulosis dibandingkan dengan pasien berstatus gizi normal. Dan yang ketiga, faktor penunjang yang berkaitan dengan status gizi pada pasien tuberkulosis paru adalah tingkat kecukupan zat gizi, terutama energi dan protein. Nah, ini ada referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint tersebut. PowerPoint ini jadi tidak saya ambil dalam artikel biasa, tapi juga melalui jurnal yang sudah dilakukan penelitian. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Eat healthy dan stay healthy. Jadi makanlah makanan yang sehat agar tubuh kita sehat, utamanya bagi masyarakat di luar sana, masyarakat yang mungkin menonton video ini utamanya pada ibu dan keluarga yang punya anak, mohon dijaga status gizi anaknya, utamanya untuk status asupan energi dan protein, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa anak yang status gizi kurang maka akan berisiko terkenanya TBC itu sendiri. Dan kita ketahui bersama bahwa kekuatan tubuh anak itu berbeda dengan orang dewasa, jadi mereka lebih rentan untuk terkena penyakit. Nah, sudah lebih rentan dan kekurangan asupan energi dan protein itu akan mengakibatkan tingginya risiko terkenanya tuberkulosis. Maka perlu dijaga dengan baik asupan asupan energi, protein, asupan gizi agar si anak ini tercegah dari penyakit tuberkulosis. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.